Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Felendong Hua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Pria tua berpakaian hijau itu berdiri di udara kosong. Sayap Douki besar di punggungnya mengepak perlahan, meniup udara di sekitarnya hingga menyebar seperti gelombang air. Ekspresi lelaki tua itu agak gelap, ketegasan memenuhi titik di antara alisnya. Meski ukuran tubuhnya cukup kecil, sepasang tangan yang terlihat di luar lengan bajunya sangatlah besar, jari-jarinya juga sangat panjang, mereka memancarkan kilatan dingin seperti pisau di bawah sinar matahari. Wajah kedua belah pihak berubah mengikuti kemunculan lelaki tua berpakaian hijau ini. Kedua ahli Demon Flame Valley, Do Wang, dengan cepat mundur. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak dengan sangat hormat, "Selamat datang Penatua keempat." Ekspresi Wu Hao serius saat dia menatap pria tua berpakaian hijau di langit. Namun hatinya perlahan tenggelam, dia juga cukup akrab dengan lelaki tua berpakaian hijau ini. Tetua keempat dari lembah api iblis, namanya Xie Zhen dan orang-orang di wilayah sudut hitam, memanggilnya Tetua Cakar Elang. Kekuatannya setara dengan Dou Huang bintang 6, pertarungan jarak dekatnya yang tajam adalah sesuatu yang terkenal. Apalagi teknik cakarnya yang terkenal menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Cukup banyak ahli dari Xiao Gate yang jatuh ke tangan orang ini selama konflik antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley beberapa tahun terakhir ini. Jelas sekali bahwa Xiao Yu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Oleh karena itu, wajah mereka menjadi lebih jelek. Orang tua berpakaian hijau di langit mengepakkan sayap Douki di punggungnya saat dia turun perlahan. Akhirnya, dia mendarat di batu gunung di dinding terjal saat dia melihat ke bawah ke arah kelompok Wu Hao yang keras kepala dari atas. Dia segera menoleh kedua ahli Dou Wang dan dengan samar mengejek, dua Dou Wang sebenarnya tidak mampu menghabisi seorang anak muda. Tubuh kedua ahli Dou Wang bergetar ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hijau ini. Mereka buru-buru menjawab, "Tetua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini mirip dengan kita, tentu saja tidak sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Namun, kami telah mengundang Penatua keempat sebagai tindakan pencegahan. Penatua, mohon maafkan kami karena mengganggu Anda." Maksudnya tidak sulit apa? Metode Qi dan keterampilan Dou yang dipraktikkan Wu Hao ini lebih kuat dari Anda berdua. Menambahkan ini ke seluruh serangannya yang mempertaruhkan nyawa. Anda berdua akan kesulitan mengalahkannya kecuali Anda membayar harga tertentu. Kemungkinan besar kalian berdua memintaku untuk datang karena kalian takut akan sangat sulit menghabisinya. Bukan, Xie Zhen hanya tertawa setelah mendengar kata-kata mereka. Rasa malu muncul di wajah kedua ahli Dou Wang setelah pikiran mereka diungkapkan oleh Xie Zhen. Mereka tidak berani menjawab. Xie Zhen dengan dingin mendengus ketika dia melihat ekspresi malu di wajah keduanya. Dia terlalu malas untuk mengganggu dua orang yang takut mati ini. Pandangannya beralih ke kelompok Wu Hao saat dia berbicara dengan suara lemah. Sungguh tidak mudah untuk bisa mencapai langkah ini di usia seperti itu. Bakat para siswa Akademi Jiannan benar-benar membuat orang merasa iri. Karena sebagian besar siswa yang lulus telah pergi, kemungkinan besar faksi yang mereka buat akan menyebabkan setiap orang di wilayah sudut hitam merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Wajah Wu Hao tegang, tangannya dengan erat menggenggam pedang berat berwarna darah itu sambil berkata dengan suara yang dalam, "Xie Zhen, kamu adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Saat ini, Anda justru mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok generasi muda. Kemungkinan besar hal ini akan mengundang banyak cemoohan jika hal ini disebarkan." "Hihi, bocah nakal, ini adalah wilayah sudut hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang mempunyai suara terbesar di tempat ini, tidak peduli generasi muda atau generasi tua. Tidak ada pantangan seperti itu di tempat ini." Xie Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jijik. "Baiklah. Aku yang dulu tidak akan bicara omong kosong denganmu. Apakah Anda akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini?" Xie Zhen melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berbicara dengan suara lemah. "Akademi Jiannan tidak memiliki siapapun yang mau menyerah." Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Kulitnya menegang saat merasakan niat membunuh yang secara bertahap merembes keluar dari kata-kata Xie Zhen. Para siswa dari Akademi Jiannan di belakangnya mengatupkan gigi sambil berdiri di belakang Wu Hao. Mereka tidak bodoh. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerah, akhir cerita mereka tidak akan ada gunanya. Kalau begitu, mereka sebaiknya berusaha sekuat tenaga dan berjudi. "Hei,
Orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang dengan tulang yang kuat tapi, ini hanya mencari penderitaan. Mata Xie Zhen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia tertawa dengan muram. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas turun, muncul di tempat yang tidak jauh dari tempat kelompok Wu Hao berada. Dikabarkan bahwa pedang darah Wu Hao bahkan dapat mengabaikan nyawanya dalam pertempuran. Hari ini, aku yang dulu akan mencoba dan melihat seberapa besar perjuanganmu. Suara Xie Zhen sedingin es saat dia berbicara sambil berjalan perlahan menuju Wu Hao. Kalian semua harus menutup pintu keluar dengan rapat. Anda akan menggunakan hidup Anda untuk membayar kembali jika Anda membiarkan siapapun melarikan diri. Orang-orang berpakaian hitam di sekitar lembah api iblis buru-buru mengakui tangisan dingin Xie Zhen. Setelah itu, mereka perlahan mundur, dan membentuk-bentuk seperti kipas, menutup pintu keluar lembah sepenuhnya. Kaki Xie Zhen akhirnya berhenti di depan Wu Hao di depan banyak tatapan ngeri itu. Matanya membawa senyuman buas saat dia menatap Wu Hao dari atas. Dia berkata dengan suara yang lantang, "Nak, jika kamu diizinkan berlatih beberapa tahun lagi, kemungkinan besar kamu akan mampu melampaui diriku yang dulu. Sayangnya, orang jenius ditakdirkan untuk mati muda." Cakar tangan Xie Zhen memanjang setelah suara dingin itu terdengar. Kekuatan hisap segera melonjak dan sesosok darah tiba-tiba mengalir. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang darah. Aku ingin tahu apakah mati karena senjatamu sendiri dianggap sebagai penghinaan bagimu. Pedang darah diayunkan secara acak, membentuk sepasang bayangan pedang. Hal ini diikuti oleh tawa samar oleh Xie Zhen. Matanya tiba-tiba berubah dingin saat pedang darah di tangannya menusuk kepala Wu Hao dengan cara yang kejam. Wajah kelompok Xiao Yu berubah drastis setelah menyaksikan tindakan Xie Zhen. Beberapa wanita muda tanpa sadar menjerit keras. Pedang darah itu dengan cepat mengembang di depan mata Wu Hao. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain selain menutup mata dan menunggu kematian. Pedang darah mendekat dan mendekat ke kepala Wu Hao di depan banyak tatapan kaget. Saat semua orang mengira Wu Hao pasti akan mati, suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam bergegas turun dari langit seperti kilat saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, pedang itu secara akurat mengenai pedang darah itu. Dentang, 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 dentang. Suara jernih bergema di tempat itu. Segera, benda hitam yang sangat besar dimasukkan ke dalam tanah. Pedang darah telah dihempaskan ke tanah olehnya. Debu bertebaran dari titik jatuhnya benda hitam itu. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga menyebabkan semua orang merasa tercengang. Wu Hao juga perlahan membuka matanya. Wajahnya terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang muncul di depannya. Mata Wu Hao terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang tampak familiar ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya. "Xiao Yan, itu kamu."